Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau boleh memberi kesempatan bagi kami di hari ini. Dan kami akan belajar. Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam materi hari ini, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar, kita akan masuk di pembelajaran ketiga di buku kalian. Silahkan lihat bukunya. Dan kita akan memperhatikan satu subtema yang akan kita pelajari. Itulah kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat. Apakah ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang maupun jasa. Atau juga kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah pengertian kegiatan ekonomi. Nah, berbicara tentang kegiatan ekonomi, kita perlu mengetahui bahwa di bangsa kita, masyarakat Indonesia, ada banyak sekali kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ada berbagai macam. Nah, kita akan memperhatikan bermacam-macam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, itu adalah pertanian. Kita melihat kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian itu terdiri dari produksi hasil pertanian. Nah, orang yang bekerja di bagian ini atau di pertanian biasanya disebut sebagai petani. Nah, berbicara tentang petani, petani itu dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang bisa kita lihat, yaitu ada petani sawah, ada petani perkebunan, ada petani ladang, petani tambak, dan lain-lain. Nah, apa saja yang dihasilkan oleh para petani, khususnya di dalam bagian ini, kegiatan pertanian ini? Yang dihasilkannya itu misalnya jagung, padi, kacang, umbi-umbian, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan adalah pertanian berskala lebih besar dari yang tadi kita bahas. Ya, berbicara tentang perkebunan, tanaman di dalam perkebunan itu dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu adalah tanaman semusim. Contohnya itu adalah kapas, tebu, dan tembakau. Lalu yang kedua adalah tanaman tahunan. Contohnya adalah kelapa sawit, kopi, teh, dan lain-lain. Yang ketiga adalah hortikultura. Contohnya itu adalah bawang, kentang, kubis, wortel, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu adalah kehutanan. Kita tahu Indonesia ini adalah negara yang termasuk negara yang memiliki hutan yang begitu luas. Dan sebenarnya hutan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia bisa memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja yang bisa kita dapatkan dari hutan? Yang bisa kita peroleh dari hutan itu adalah hasil hutan itu sendiri, supaya dapat memenuhi kebutuhan kita. Apa saja hasil hutan? Contohnya itu adalah
Kayu kita gunakan untuk membangun rumah. Ada rotan bisa digunakan untuk membuat anyaman. Dan juga ada damar yang bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu yang berikutnya itu adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan mengelola dan memanfaatkan ikan. Berbicara perikanan itu dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu adalah penangkapan ikan yang biasa dilakukan oleh para nelayan. Tetapi yang kedua adalah budidaya ikan. Ini adalah kegiatan memelihara dan mengembangbiakan ikan. Yang ketiga adalah tambak ikan. Itu adalah budidaya ikan dalam kolam buatan dan biasa menggunakan air laut. Lalu yang berikutnya adalah peternakan. Peternakan ini adalah kegiatan usaha memelihara hewan dan mengambil hasilnya untuk dijual dan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, kita beternak sapi, beternak ayam, beternak kambing, beternak kerbau, dan beternak itik bahkan dan lain-lainnya. Kita bisa dapatkan telur dari ayam, dari itik, tapi juga dagingnya bisa dijual, bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kita. Demikian juga sapi, kambing, susunya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dagingnya, kulitnya bisa dikelola untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, dan banyak lagi hewan-hewan lainnya. Lalu yang berikutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha menjual atau menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Contohnya makanan, pakaian, alat rumah tangga. Berbicara tentang perdagangan, maka perdagangan atau pedagang dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu adalah pedagang tetap. Itu adalah pedagang yang memiliki tempat usaha sendiri, misalnya punya toko sendiri, punya pasar, punya kios atau ruko sendiri. Tapi yang kedua adalah pedagang asongan. Itu adalah mereka yang selalu memikul barang jualannya dan keliling untuk menjual. Tapi juga ada pedagang kaki lima. Itulah mereka yang berjualan di pinggir jalan, di trotoar, di terminal, juga di rel kereta api dan lain-lain sebagainya. Lalu yang berikutnya itu adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi barang jadi. Berbicara tentang kegiatan perindustrian dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu adalah industri rumah tangga, contohnya kerajinan, anyaman, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah industri kecil, contohnya industri genteng, industri batu bara, dan lain-lain. Tapi yang ketiga itu adalah industri sedang, contohnya bordir atau konveksi. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan ekonomi jasa. Ini adalah kegiatan usaha dalam bentuk pemberian pelayanan kepada sesama. Contohnya dokter melayani sesamanya, pengacara menolong orang yang membutuhkan, bengkel, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ini penjelasan dari saya. Silahkan kalian boleh membaca di buku kalian juga. Nah, tugas untuk kalian kerjakan pagi hari ini adalah ayo kerjakan halaman 18. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.